Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tatayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Aibadillah azamullah, Bapak Ibu jamaah kajian Kitab Bulughul Maram. Kita awali kajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam hari ini bab baru, Babus Salam. Babus Salam. Kalau tidak tahu tulisannya kadang bacanya Babus Salam, pintu keselamatan, tapi ini Babus Salam, lamnya pendek ya. Kita akan bahas tentang akad salam, akad jual beli salam. Baik, muqaddimah. Qala Al-Azhari, ya, seorang ulama bernama Imam Al-Azhari mengatakan, as-salamu was-salafu bimakna wahidin. Kalimat as-salam, as-salam dan as-salaf itu maknanya satu. Hada qaulu jami'i ahli lughah. Ini adalah pendapat dari semua ahli bahasa. Illa anna salafa yazidu makna akhar fayakunu qardan.
wa sumiya salamu salaman litaslimi ra'sil mali fil majlis wa sumiya salafan litaqdimihi litaqdimihi qablu au anna istilamal mabi. Jadi apa namanya, Imam Al-Azhari tadi menyebutkan bahwa akad salam itu sering juga disebut dengan salaf. Ada kata salam, ada kata salaf. Itu maknanya sama dalam tinjauan apa namanya fikih ya. Karena kalau nanti salaf itu ditinjau dari ilmu hadis sudah berbeda lagi. Ini adalah pendapat dari semua ahli bahasa. Hanya saja salaf, as-salafu, salaf pakai F ya, salaf pakai fa, itu mengandung makna tambahan, yaitu bimakna qardon, pinjam meminjam, utang piutang. Wa sumiya salam. Kenapa akad ini dikatakan akad salam? Karena dalam akad ini litaslimi ra'sil mali fi majlis. Karena pada saat akad transaksi itu ada penyerahan uang. Jadi ada pembayaran pada saat akad, maka disebut dengan salam. Wa sumiya salafan, dikatakan salaf. Salaf itu secara bahasa artinya terdahulu. Litakdimihi qabl, karena dia didahulukan. Apa yang didahulukan? Uangnya ya. Jadi akad salam itu pembayaran di muka tapi barang belum diterimakan. Niku namanya apa Pak? Nah, dalam jual beli kontemporer namanya apa? Yang sepuh-sepuh banting atas pre-order. Bersama pre-order niku barang dereng enten ning pun bayar sih. Dengan pesan apa? Niki pesan apa? Niki. Niku namanya pre-order. Tapi pun dibayarin. Gampangnya ngeten niku. Mengki kula paringi contoh. Wa ta'rifuhu syar'an. Adapun pengertian akad salam secara fikih, secara syariat, secara istilah, huwa aqdun ala mausufin fi dhimmah, suatu akad transaksi terhadap barang dagangan mausufin yang sifatnya disebutkan. Jadi orang memesan barang, sifat-sifat dari barang yang dipesan itu disebutkan. Mu'ajjalun, tapi penyerahan barangnya tertunda. Bisa manin dengan harga tertentu. Makbudun bimajlisil akdi ya, barangnya diserah terimakan di majlis akad gitu. Wa bihada ta'rif fahuwa bai'un ujjila samanuhu. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa akad salam adalah jual beli yang ujjila samanuhu. Ujjila itu didahulukan, samanuhu itu uangnya, pembayarannya didahulukan. Wa ujjila musammanahu ya, apa? Wa ujjila musammanuhu. Akan tetapi barang dagangannya, barang yang dijual itu apa namanya? Ditunda penyerahannya, ditunda serah terimanya. Leres nggih kalau saya gambarkan pre-order, leres nggih? Cocok mboten? Nah, tadi bayar, tapi harus bayar lunas. Nanti kalau bayarnya nggak lunas sudah beda akad. Bayar lunas, barangnya kenton. Nah, ini namanya akad salam atau akad salaf. Baik.
Wal aslu fi jawazihi al-kitabu wa sunnatu wal ijma'u wal qiyasus sahihu. Hukum atau asal dari hukum, status hukum dari transaksi model seperti ini, transaksi model pemesanan barang tapi barangnya diserahkan kemudian sudah dibayar di depan, ini didasari kepada dalil-dalil di dalam Al-Quran, kemudian di dalam hadis, kemudian juga ijma' para ulama, juga qiyas yang sahih, analogi dalil yang benar. Kita lihat dulu amal kitab. Adapun sumber dari kitab, ya. Jadi dasarnya dari Al-Quran, di mana ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma, jika engkau terlibat kepada perhitungan hutang pada jangka waktu tertentu, faktubu, maka tulislah. Jika kamu terlibat dalam transaksi, ya, pada waktu tertentu yang sudah disepakati, maka catatlah, tulislah. Ayat ini surat Al-Baqarah 282. Ini salah satu di antara ayat yang menegaskan kepada kita tentang pentingnya administrasi. Ya, pentingnya administrasi. Zaman sakniki niku pados turene wong jujur angel. Mula napa-napane kudu ditulis, wong ditulis meneh endo kok, apa meneh mboten ditulis. Gitu. Ditulis dicatet niku lho, mboten ngakoni. Napa meneh mboten ditulis, ngoten niku. Ya. Maka ini dalilnya. Jadi kenapa kita harus belajar tentang administrasi, belajar tentang apa itu? Masalah tulis menulis, catat mencatat, ya, itu karena memang Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk itu, faktubu, tulislah, ya. Termasuk ilmu, Pak. Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan qayyidul ulum bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulis, nyatet. Itu bagian dari apa namanya, pesan para ulama terdahulu. Nah, sekarang Al-Baqarah 282. Kemudian pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, asyhadu anna salafa al-madmun ila ajalin musamma qad akhallallahu fi kitabihi wa adzina fihi summa qara'a hadhil ayah. Aku bersaksi bahwa akad salaf yang barangnya ditanggung kepada waktu tertentu, maka telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, juga diizinkan untuk melaksanakannya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, ini dalilnya dari ayat Al-Quran didasarkan kepada Al-Baqarah 282. Yang kedua, ammas sunnah faminha hadisal babil atiyaini. Maka dalil dari sunnah adalah dua hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nanti kita akan bahas dua riwayat hadis, baru kemudian kita simpulkan pelajaran penting yang berkaitan dengan konsep akad salam. Baik, yang ketiga, amal ijma. Adapun dasar dari ijma, ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, ajma'atil ummatu ala jawazi salam fima ulimat
para ulama telah bersepakat akan kebolehan transaksi salam sebagaimana diketahui. Ya, diketahui tata caranya. Wa huwa ala wafqil qiyas. Akad salam itu sesuai dengan qiyas. Fa inna maslahatal bai' taqtadi qabdus samani muajjalan. Karena sesungguhnya kemaslahatan seorang penjual itu menuntut qabdus saman muajjalan, bahwa uang itu segera diberikan. Liyuslika asjarahu wa zar'ahu wa faidatal mustari, supaya dia bisa segera mendapatkan maslahat dari transaksinya, dari barang yang dijualnya. Jadi kemaslahatan penjual itu baru didapatkan ketika dia mendapatkan uang yang diberikan oleh pembeli. Nah, sementara faidatul mustari, ya, dari sisi pembeli, tahsulu bi syira'ihi as-samrah rakhisah muqabil ajal at-tawil qabla qabdil mabi' wal intifa. Jadi orang yang membeli itu juga maslahatnya segera mendapatkan barangnya. Kalau yang menjual segera mendapatkan uangnya, kalau yang membeli segera mendapatkan barangnya. Qala al-wazir ittafaqu ala annahu yustaratu lis-salami ma yashtaritu lil bai'. Maka para ulama telah sepakat bahwa apa-apa yang menjadi syarat sahnya jual beli akad salam, jual beli salam, itu sama halnya dengan apa-apa yang menjadi syarat terjadinya jual beli. Wasturita li sihhati aqdihi syurutan zaidah. Bahkan disyaratkan akad salam ini supaya dia sah akad transaksinya, maka perlu ditambahkan syarat-syarat tambahan, ya, dari syarat-syarat jual beli secara umum. Kenapa? Karena akad salam kan sudah bayar tapi barangnya belum diserahkan, maka perlu syarat tambahan supaya tidak terjadi perbuatan dolim, baik itu menimpa kepada penjual maupun menimpa kepada pembeli. Nah, syarat-syarat tambahan itu fungsinya untuk litub'idahu anil jahalah, supaya menjauhkan dari sisi jahalah, ketidaktahuan tentang apa? Fi qadrihi wa waqtihi wa nau'ihi, baik dari tinjauan kadarnya, takarannya, waktu serah terimanya, atau jenis barangnya. Mimma yunafi anhu darar wal udru, yang semua itu akan menghilangkan doror. Doror itu unsur jual, apa itu namanya, penipuan dalam jual beli maupun cacat. Wa yuhaqqiqu fihil maslahah, dan mewujudkan kemaslahatan antar penjual dan pembeli, ya. Jadi karena akad salam itu ada sesuatu yang ditunda penyerahannya, maka syarat-syarat yang ada dalam akad salam lebih banyak daripada syarat-syarat yang ada dalam jual beli secara umum. Famin dzalika istiratun, maka dari sinilah akad salam akan sah kalau dia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, al-ilmu bil muslami bihi, mengetahui, ya, muslamu bihi, orang yang menerima pesanan. Berarti apa, Pak? Orang yang menerima pesanan berarti apa? Pembeli, ya? Penjual, ya? Menerima pesanan ini penjual, ya? Ya. Dua, al-ilmu bisaman, mengetahui harga barang yang dijual, kudu cetha regane pinten. Nah, niki sing dodol sinten, gitu. Terus regane pinten. Nah, nomor 3,
qabdus saman fi majlisil akdi, harus ada serah terima uang pada saat transaksi. Ya, ajeng pesen iki Pak, nggih. Barangnya putih sebutke ciri-ciri ini. Mengke ngeten nggih. Barangnya niki. Terus pripun? Nggih pun dibayar saya nggih tan putih. Nah, bayar dulu, sayang. Tentu pada saat penjual dan pembeli, pada saat pembeli dia menginginkan barang, dia akan klarifikasi kepada penjual. Kulo ajeng pesen souvenir, ajeng mantu nih. Isine nopo? Isine dompet. Dompetnya modelnya pripun? Warnane nopo? Enten tulisannya mboten, diplastiki mboten. Bahane nopo? Sing cetha. Mengke kula bayar, nah, dibayar. Tapi niki lunas di depan nggih, nggih, lunas di depan. Penyerahane lah mengke barangnya mangterke sok tanggal 10 Sawal. Manggone temputi ten Gedung Kartini, momo gitu. Niku jelas regane cetha, barang diserahkan kapan ya. Kaunul muslamu fihi fidzimah ya. Kondisi barang yang akan diserahkan itu adalah menjadi tanggungan si penjual. Wasuhu sifatun tunafi anhul jahala, menyebutkan ciri-cirinya harus jelas, ukurannya, warnanya, bahannya, gitu, modelnya, gitu. Nonton niku nggih. Ini harus disebutkan secara jelas supaya tidak ada unsur gharar. Nah, tidak ada unsur gharar. Semakin detail ciri-cirinya, semakin aman, semakin berkah. Tapi nek wong dodolan kok cirine kok nyebutke mlibet ae wis niki tanda-tanda ra cetha. Gitu. Mesti golek celah supaya ini enggak boleh. Bulet aja ya. Harus jelas. Kemudian zikru ajalihi wa makana khululihi, disebut waktunya kapan diserahkan, di mana tempatnya. Niki mungkin dados kapan ya. Sampai kalau apa itu namanya, jelas waktunya, jelas serah terimanya, maka nanti akan bisa dituntut gitu. Sudah disepakati tapi ternyata tidak ditepati misalnya gitu kan. Nomor 7, kaunul muslamu fihi yatahaqqaqu wujuduhu waktu wujubi taslimi. Kondisi barang yang dipesan itu wujud harus ada pada saat serah terima ya. Nah, mungkin pun dijanjeni tanggal 10 Syawal tiba doangnya malah merucut. Nah, ini berarti tidak terpenuhi syarat. Nah, Bapak Ibu, berarti ini penjual, dia menjual barang tapi barangnya belum ada, gitu loh. Maka sebagian ulama ada yang menghukumi akad salam ini termasuk apa itu, akad transaksi yang menyelisihi perintah Nabi. Ya, maksudnya termasuk dalam kategori yang terlarang gitu. Rasulullah SAW pernah menyebutkan la tabi ma laisa indaka, jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Kan ada riwayatnya gitu. Terus pripun iki carane? Sebagian orang mengkategorikan akad salam itu masuk dalam larangan, janganlah kamu menjual barang yang belum menjadi milikmu. Nah, saya buatkan tulisan sederhana. Sedap. Tadi mana tadi ya? Nah ini. Oke, ini tadi dalilnya tadi.
ya. Ini dalil dari Abdullah bin Abbas ya. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka. Sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau 2 tahun kemudian. Jadi pesan. Di masa Nabi pernah terjadi seperti ini ya. Nah, ini tadi yang ingin saya dudukan ini. La tabi ma laisa indaka. Jangan kamu jual barang yang tidak ada padamu, yang belum menjadi milikmu. Pertama, seseorang menjual barang yang bukan miliknya, akan tetapi barang tersebut milik orang lain yang ia belum membelinya dari penjualnya. Kemudian ia berusaha mendapatkan barang tersebut dan memberikannya kepada pembeli. Contoh ya Pak, sebagian jual beli handphone itu loh. Kalau pados HP ngeten niki, wah kan kula telas sih niki gini rentang enten. Tapi kemudian dia ambil barangnya sana terus dibawa dijualkan. Itu kan menjual barang yang belum menjadi miliknya. Padahal dia, kecuali kalau maklar itu ada ada ucapan kepada yang punya barang, betul. Aku tak maklarin jenengan ya, aku ya apa perlu gitu. Ngenten niku karena ini beda tipis gitu ya. Kalau saya contohkan misalnya, ya sebenarnya nggak hanya HP ya, apa saja. Namanya ini toko-toko banyak gitu ya. Kain misalnya kan. Aku lo patos kain sing ngenten iki. Walah, nggih kula telasi sekedap kula pendhetke jiko ning tanggane. Niki ngenten niki nggih. Ya. Itu kan barang bukan miliknya tapi diambil. Dan yang punya ya rela gitu. Itu masuk kategori maklar betul. Maklar barang betul. Karena memahami kalimat la tabi ma laisa indaka ini jadi tipis bedanya antara kalimat ini dengan maklar. Maklar itu boleh. Maklar itu kan juga menjual barang yang bukan miliknya, barangnya wong. Tapi kan kalau maklar itu kan sudah istilahnya sudah ada pembicaraan sebelumnya. Barangnya kadang-kadang di tempat dia, meskipun belum miliknya. Ini barang titipan kok. Dan memang profesinya maklar gitu. Kalau ini kan sama-sama penjual, orang menjual, ini menjual, ada orang nyari barang di sini nggak ada, kemudian barang tetangganya diambil kemudian dijual. Mestinya kalau pengen aman, ini boleh. Meniku enten. Nah, barulah keuntungan orang yang menunjukkan tadi, yang punya barang yang ditunjukkan tadi memberi upah. Oh, gandeng jenengan dia mau ndudoi, kula upahi. Pengen aman. Karena kalau dia harus ambil barang milik orang lain, sementara dia jual, ini kan masuk kategori ini. Paham ya Pak maksudnya? Halo. Paham betul jenengan? Kalau pengen aman, yang nggak usah ambil barang milik orang lain, tapi menunjukkan saja. Niku lihat toko nomor 3 niku komplit, niku enten. Nah, nanti ketika nunjukkan dari orang sana tadi kalau laku, dia akan memberikan keuntungan kepada orang yang nunjukkan, tidak harus datang ke sana barangmu tak juga yo, tak adol yo, meskipun boleh gitu loh. Karena sikap seperti itu sangat rentan dengan riwayat ini. La tabi ma laisa indaka. Jangan kamu jual sesuatu yang bukan milikmu. Mantan. Ribu Pak. Mau nyambung. Nunjukin radio pai. Mestinya kalau sama-sama pedagang tahu itu sudah uraf Pak. Suwis pun budaya. Kayak jadi wong dodolan pit motor, dodolan sepeda mobil itu nduduhke toke enten opae kok. Mosok bendina Srawung mosok nduduhe ora di Oh enggak dikasih?
itu dibesarkan. Oh ngoten niku. Nah ini masalah nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau modelnya begitu, misalnya ya ngambil barang milik orang lain kemudian dijualkan, sementara narasinya jelas sekali, la tabi ma laisa indaka, jangan kamu jual sesuatu yang bukan milikmu. Gitu. Mau diterjemahkan seperti apa? Biasanya di pasar itu sudah sepakat. Mau naik kue nanti gitu. Oh gitu. Berarti itu secara otomatis dia menjadi maklar bagi orang lain. Ya kalau seperti itu mungkin bisa. Karena apa? Yuk sama-sama rela gitu. Maksudnya rela itu gini. Sama-sama yo kadang-kadang aku jadi maklarin jenengan jadi maklarku gitu. Iya, diakatkan seperti itu sekalian. Karena kalau tidak, ini narasinya jelas sekali ya. Jangan kamu jual barang yang mungkin sama yang mungkin kalau melu ngedol nggih. Nah, genah. Nah, itu ada seperti itu ya. Berarti ada sepakatan seperti itu ya sudah. Ya. Nggih. Ini nggih. Nah, 2. Seseorang ingin menjual barang, pripun? Ada yang perlu dibahas? Jangan menjual barang yang penafsirannya juga beda-beda. Ya. Ada kalanya yang menafsirkan jangan menjual barang yang kadang itu yang tidak, jangan menjual barang bagi orang yang punya tidak tahu. Jangan menjual barang yang tidak ada padanya. Misalkan saya menjual minuman, tapi saya sendiri tidak mengetahui kalau barangnya itu saya jual. Oh. Ada penasaran. Ya. Makanya setiap hari mungkin tidak dibolehkan. Tapi kalau saya menjual minuman, tapi tidak merelakan, itu sudah Boleh. Makanya gini Pak, termasuk narasi hadis ini sahih. Nah, sebagian ulama itu mengharamkan jual beli online yang modelnya menjual barang yang bukan miliknya. Misal ya karena riwayat ini misalnya gini. Jenengan punya barang apa Pak kira-kira Pak? Misalnya jenengan punya madu lah. Ya, ada madu hitam, madu apa gitu. Pak, jenengan produksi madu nggih. Ya pun tak foto ya Pak yo. Sing rego piro upload nang Facebook. Jual. Kan itu termasuk kategori ini kalau modelnya begitu. Saya nggak punya barang, saya ngur model tak foto. Tapi kalau diakatkan maklar boleh. Ya. Aslinya kalau prosedur menjadi maklar itu pripun toh? Karena dalam Islam itu boleh, samsarah itu boleh itu. Napa harus ada istilahnya nembung, aku tak maklari barang jenengan ya apa pripun. Karena itu tadi tinjauan transaksi. Hampir hari ini tuh orang transaksi tidak mesti dia punya barang gitu loh. Sementara larangannya begini, di masa lalu Nabi membolehkan akad samsara. Kalau saya memahami tadi, kalau memang sudah disepakati, ya engko pokoke nek sawayah-wayah nek wong tuku jenengan melu ngedolke gunaku, berarti itu sudah akad samsara, sudah masing-masing menjadi maklar bagi yang lain. Tapi kalau yang tadi kan jelas belum mau dhek ngur moto-moto melu ngedolke gitu. Seperti itu. Agak tipis cara membatasinya karena narasinya memang begini, nggak bisa di otak-atik. Jangan kamu
Makna pertama, larangan barang itu sudah miliknya tapi belum sampai di rumah. Nah, itu juga. Misalnya kula tumbas barangnya sing ten ngene sing dodol, dereng kula go mantuk, terus tak dol. Enggak boleh. Loh, barangnya kula rung nyekel kan ini gitu. Dua, barang milik orang lain tapi dijualkan tanpa status sebagai maklar tadi, samsara tadi, juga nggak bisa. Sebenarnya kehati-hatian syariat untuk menutup celah-celah dolim antara penjual pembeli itu ada di sini sebenarnya. Hanya saja cara mempraktekannya ya agak susah itu karena ya memang itu tadi. Ya terlepas dari dua cara pandang tadi ya, tapi minimal kita tahu bahwa sesuatu itu kalau memang belum menjadi miliknya itu memang potensi dolimnya itu besar. Ya, yang sudah jadi miliknya yang belum dipegang aja besar itu. Apa meneh belum jadi miliknya, kecuali kalau dia sudah jadi maklar wis kulino ngedongke barangnya orang itu. Ya itu kan dia tahu persis toh. Nah, itu. Gitu ya. Itu mau didiskusikan pun ya nggak akan ketemu karena memang cara melihat masalahnya sudah bedanya tipis gitu loh, antara tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya dengan akad maklar. Karena maklar boleh mengambil keuntungan, itu boleh, dari maklar itu boleh. Ya. Yang kedua, seseorang ingin menjual barang yang tidak atau belum mampu diserahkan kepada pembeli. Oh, ini juga masuk kategori itu. Meskipun dalam bentuk utang, namun dalam hal ini penjual menjamin sesuatu yang tidak jelas, alias masih tidak diketahui apakah dia akan mendapatkan barang tersebut atau tidak. Sudah miliknya tapi belum bisa diserahkan. Barangnya nanti, barangnya sistem Jakarta, ngomong. Lah pripun? Ya nggak tahu lah, karena sudah dibayar. Sehingga pada poin kedua ini ada beberapa kemungkinan menjual barang tertentu yang bukan atau belum jadi miliknya. Bisa jadi ya, barangnya belum jadi miliknya. Dua, menjual barang dengan pembeli utang lebih dahulu. Ya, sing tumbas niku utang nggih. Dalam keadaan yang belum jelas apakah barang itu bisa didapat atau tidak. Yang ketiga, menjual barang dengan pembeli utang lebih dulu dalam keadaan tidak ada perjanjian. Nah, kapan diberikannya, kapan diserahkannya, ya itu juga masuk kategori jangan kamu jual sesuatu yang belum kamu miliki. Saya lanjutkan dulu. Niki mau. Jadi ada sebagian ulama yang mengkategorikan akad salami yo aslinya yo podo ora oleh. Lho kok ora oleh? Karena dia menjual barang yang belum sepenuhnya dimiliki gitu. Tapi karena akad transaksi ini pernah terjadi di masa Nabi dan Abdullah bin Abbas juga bersaksi bahwa itu pernah ada, maka jumhur ulama membolehkan. Di masa Nabi aja pernah terjadi kok. Walakin hadzal dzan ba'idun anis shawab wa laysa bisyai'in, akan tetapi persangkaan bahwa akad salam itu masuk kategori jual beli terlarang ini jauh. Ya, jauh. Maksudnya tidak benar gitu. Fa inna hadits Hakim bin Hizam yuradu bihi bai'un an bai'in muayyanah laysat fi mulkil bai' hinama ajra 'alaihal aqdu. Karena yang dilarang dalam akad, janganlah kamu jual sesuatu yang belum kamu miliki, itu barangnya jelas tapi belum dipegang. Sementara kalau ini ciri-cirinya disebut, uangnya sudah diserahkan, ada perjanjian, syarat-syaratnya begitu banyak syaratnya.
Ya, maka kemungkinan untuk terjadinya perbuatan zalim itu kecil karena syaratnya melebihi syarat umum dari jual beli gitu loh. Ya, ngoten nggih. Kemudian fa amma salam fa huwa muta'alliqun bi dhimmah. Adapun akad salam itu berkaitan dengan barang tanggungan. Jadi barang yang dijual itu menjadi tanggungan penjual. Fahuwa bai'u mausuf fi dhimmah. Dia adalah barang dagangan yang disebutkan secara detail ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Lidha fahuwa ala wafqil qiyas wal hajatu da'iyah ilaihi. Dan ini sesuai dengan kias dan kebutuhan manusia hari ini terhadap akad salam itu besar. Hampir boleh dipastikan setiap orang yang hidup hari ini pasti pernah mengalami transaksi salam. Terus betul Pak? Pesen niko, pesen snack, pesen nopo-nopo. Itu rata-rata modelnya ngoten niku. Bayar sik, barangnya toko kayak ini kan ngoten. Nah, pit motor kelakon inden kok. Gitu Pak. Bayar sik ae. Ditumbas dibayar lunas langsung mboten entuk kok. Anu niku mboten entuk niki. Niku kudu inden. Pripun? Niki to. Jenengan ajeng napa beli baju. Modelnya ngeten bayar sik. Gitu. Semua transaksi online itu kan bayar dulu toh Pak. Jangan pernah transaksi online betul toh. Oh, ngangge HP niku toh. Nah, di transfer nganggo Shopee, cling, barangnya dereng dikirim toh. Ampun jangan pun bayar. Semua transaksi online modelnya akad salam. Tahu. Fotonya enten, videonya enten, bahkan untuk menghindari adanya gharar, di situ muncul testimoni, bintang, rekomendasi. Maka kalau mau beli barang lewat online, ya, supaya terhindar dari gharar, lewat marketplace. Karena kalau marketplace, uang yang panjenengan transfer itu tidak secara otomatis diterima oleh pelapak, tapi ditahan dulu oleh sistem sampai muncul komplain. Kalau dia muncul komplain, maka dia tidak akan diteruskan kepada pelapak. Ngapunten Mas, jenengan dodol barangnya gak mutu. Ini loh komplain, uang yang dikirim oleh pembeli tidak jadi saya kirimkan. Oh, itu melindungi gharar supaya pembeli tidak dikecewakan. Tapi kalau jenengan belinya lewat Facebook, ya kaya kula pernah kapusan. Ya. Ketoknya murah, terus kadung dikirim, barangnya dikirim, lho kok barangnya ini. Tapi kalau lewat marketplace terjaga. Oh, tidak sesuai, difoto, pada saat unboxing direkam, barangnya jelas cacatnya ini, sudah bungkus lagi balik ke duitnya balik Pak. Itu terjamin gitu. Tapi kalau jual belinya hanya lewat WA, lewat Facebook, walah belum kenal orangnya gitu, repot. Saya pernah beli kitab loh Pak itu Pak. Ustaz, lewat Facebook. Ini ada, dia kan upload di Facebook gitu. Ini. Saya pesan kitab ini. Wah, murah ya saja. Iya, ini baru promo ini. Iya. Wah, talian saya bayar transfer. Tak buka kitabnya itu kok beberapa lembar di dalamnya tuh cetaknya kebalik. Waduh, piye malah jual beli kitab ya kayak ini. Ada, meskipun itu oknum ya, oknum bukan saya, oknum itu. Ada yang begitu. Makanya kan sama-sama membeli barang online lebih aman melalui aplikasi yang sudah ada. Apalagi sudah ada tambahan testimoni. Wah, rekomendasi, barang bungkusannya rapi, barangnya sesuai, tepat waktu, apalagi kasih bintang. Wah, itu sudah tambah nyaman gitu. Menghindarkan dari sisi gharar dan jahalah. Baik, kita bahas hadis yang pertama.
An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fis simar as-sanata was-sanataini faqala man aslafa fit tamrin fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin muttafaqun alaihi. Walil Bukhari man aslafa fi syai'in. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa 1 tahun dan 2 tahun. Ya. Yuslifun, ya, menyerahkan. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang menjual dengan sistem salam atau salaf, ini diterjemahkan meminjamkan ya, buah, maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran. Kalau mau apa itu jual beli dengan sistem akad salam, itu harus jelas takarannya, timbangannya, masa pembayarannya itu cetha, jelas, tertulis. Ya, kalau perlu difoto, pakai materai. Ya, makanya dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam hadis ini yang tadi saya sebut di surat Al-Baqarah 282, ini sebenarnya bukan hanya urusan transaksi, Pak. Urusan apapun, urusan muamalah itu perintahnya ya faktubu, tulislah. Ini menjadi dalil menjadi dalil sebagian ulama yang mereka menyarankan ketika terjadi akad ijab kabul pernikahan niku nek saged ya langsung resmi mawon, enten catetane sehingga tidak ada yang terdolimi gitu. Karena nikah siri itu meskipun secara hukum agama sah, tapi potensi munculnya perbuatan dolim di belakang hari itu besar. Tapi nek sah kan urusannya jadi penak loh. Nah, ini kita tanya tentang buku nikah, tentang undang-undang aja nuntut nomor-nomor terdoan nih maksudnya. Nah, itu. Ya, ini salah satunya seperti itu, pentingnya tadi. Nggih. Terus langsung kedua nggih. Kita baca 2 riwayat. Wa Abdurrahman bin Ibni Abza wa Abdillah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala kunna nusibul maghanima ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'tina anbatun min ambatis Syam fanuslifuhum fil khintah wasya'iri wazzabib wa fi riwayatin wazzaiti ila ajali musamma qila akana lahum zar'un qala ma kunna nas'aluhum an dzalika. Dari Abdurrahman ibnu Abza dan Abdullah ibnu Aufa radhiyallahu anhuma berkata, kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan datanglah beberapa petani dari negeri Syam. Lalu kami beri pinjaman mereka dengan berupa gandum, syair, anggur kering. Ya, maksudnya memberi pinjaman tadi melakukan akad transaksi salam. Dalam satu riwayat, minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya, apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab, kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. Ya, jadi akad transaksi model dibayar di depan, barang dikirim kemudian itu sudah pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Bahkan di sini disebutkan beberapa jenis barangnya seperti gandum, syair, anggur kering, kemudian minyak, ya, dan yang lainnya. Nah, kita lihat hikmahnya. Baik, nomor 1.
Sebentar, supaya jelas saya tambahkan contoh Pak. Akad salam itu mirip dengan akad istisna. Akad istisna itu barang yang dipesan itu harus buat dulu. Kalau salam itu barangnya pokoknya barang dikirim belakangan. Tapi kalau istisna itu harus membuat, diolah dulu gitu sebelum diserahkan. Maka asli nih akad salam dengan akad istisna ini mirip-mirip. Lah bedanya apa? Ini kita lihat bedanya. Yang pertama, kalau akad salam barang yang tidak perlu dibuat atau diolah, hanya perlu dikumpulkan. Butuh pinten toh? 100. Wah ini kan bentuk 50. Golek kene nggih, lumpuke. Tapi kalau akad istisna itu kudu gawe. Misalnya ndamel omah, bangunan, gitu. Nah, tipe berapa? Oh ya ini nanti mau dibikinkan perumahan tipe ini di tempat ini, tipenya ini, kriteria ini, kan harus membuat. Itu istisna. 2. Kalau akad salam pembayaran lunas di depan. Kalau istisna boleh nyicil. Jadi kalau jenengan pesen sesuatu apa itu bayarnya boleh nyicil, berarti istisna. Tapi kalau harus lunas di depan, berarti akad salam. Kalau barangnya tidak perlu dibuat, dia hanya mengumpulkan, maka salam. Kalau harus membuat, mengolah, maka istisna. Yeah. Terus tujuannya jual beli umum untuk barang yang akan datang tanpa memerlukan proses pembuatan dari pihak penjual. Kalau istisna, pemesanan khusus pembuatan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan. Berarti kalau orang pesan snack itu berarti istisna ya. Itu ya. Tapi kalau pesan snacknya itu dibayar di depan lunas, berarti salam. Pesan souvenir nggih manten niku nek dibayar lunas di depan berarti akad salam. Kalau dicicil berarti istisna. Gitu. Kata contohnya. Nah ini akad salam memesan 150 souvenir, dompet, pre-order, tapi bayar di depan. Oh ini salam. Nggih telung dina kas kula kirim jenengan. Niki bareng lunas nggih. Nggih. Nah, salam. Gitu. Tapi kan nek dicicil saya itu mboten. Ya meskipun pagi sama sore ya pokoknya nyicil. Itu istisna. Kalau akad istisna ini kayak bikin pesan rumah, pesan makanan tadi. Pun punya gambaran nggih. Pokoknya bedanya antara akad salam istisna itu mirip-mirip. Saking detailnya syariat itu loh Pak. Urusan transaksi ngoten iki diatur loh Pak. Mang padosi ya syariat lain ya mboten enten. Sampai detailnya ngeten iki. Nanti bingung lah bedake iki kelebu apa ya sing ngaji bingung ini. Wah ini masuk enggak boleh ya. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah muhajiran ilaiha fawajada ahlul madinati yuslifun. Ini peristiwa hijrahnya Nabi. Nabi menetap di Mekah, kemudian mendapat perintah untuk hijrah ke Madinah. Ternyata ketika sampai di Madinah, mereka orang-orang Madinah itu sudah berjalan sistem salaf atau salam. Wa dzalika bi ayyuqaddimus samana wa yu'ajjilul musamman fi istimari muddatas sanatan aw sannataini, yaitu dengan cara mereka yuqaddimus saman, mendahulukan uang, mendahulukan pembayaran, wa yu'ajjilul musamman, dan menunda penyerahan barang dalam fisimari muddata sanatan aw sannataini, dalam hal jual beli
buah-buahan dalam rentang waktu 1 tahun atau 2 tahun. Fa'aqarrahumun nabiyyu fa'aqarrahumun sallallahu alaihi wasallam ala hadhil muamalah. Maka Nabi menetapkan akan muamalah ini. Walam yanhahum anha. Nabi juga tidak melarang mereka dari praktek transaksi ini. Wa innama, akan tetapi beliau arsyadahum ila kaifiyati akdiha akdan syar'iyan wa hadha ma yusamma salam. Akan tetapi beliau memberikan petunjuk, mengarahkan kepada mereka tentang kaifiyah, tentang bagaimana cara melaksanakan akad ini secara syar'i, supaya akadnya sah secara syar'i, yang kemudian akad ini disebut dengan akad salam. Kalau bahasa kita pre-order. Pre-order. Kan sekarang ada modelnya gini kan. Ini sebentar lagi mau ada hari apa, pre-order kaos, desainnya ini. Mau bikin seragam apa, pre-order gitu kan. Tuh, modelnya seperti itu. Nah, hal ini dikuatkan dengan penjelasan dari Abdullah bin Abbas yang beliau mengatakan, asyhadu, aku bersaksi, anna salafal madmuna ila ajalin musamma, bahwa akad salam atau akad salaf terhadap barang yang menjadi tanggungan sampai pada waktu tertentu itu telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, sesuai di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Yustaratu fis salami ma yustaratu fil bai'. Disyaratkan dalam akad salam itu apa-apa yang menjadi syarat secara umum dalam jual beli. Li'annahu, hal ini disebabkan karena bai'un ujjila samanuhu wa ujjila musammanahu. Karena akad salam ini adalah suatu akad transaksi jual beli yang didahulukan pembayarannya dan ditangguhkan serah terima barangnya. Fasyurutul bai'il mutaqaddimah la buta an tujadu fis salam. Maka syarat-syarat dalam jual beli harus ada dalam akad salam. Summa yazidus salam syuruton. Maka kemudian dari syarat-syarat jual beli secara umum itu ditambahkan kembali syarat-syarat yang menjadi tuntutan, dikembalikan kepada talabus syari' al-hakim az-ziyadah fi dhabtihi, yang diminta oleh Allah SWT syarat tambahan, ya, sebagai tambahan dari akad ini, li'alla yafdi aqduhu ilan nizai wal khusumah, supaya syarat-syarat tadi yang ditambahkan ada 7 tadi, itu tujuannya kenapa akad salam itu syaratnya menjadi lebih banyak, supaya akad yang terjadi itu tidak menimbulkan perselisihan, tidak menimbulkan pertengkaran, ribut neng buri. Lho ndek ben jenengan pripun to? Kan kula pun pesen barangnya ngeten. Karena si penjual tidak menyebutkan ciri-cirinya secara detail, barang serah terima barang ora beneran, kan ngoten. Lho jare ini diserahke tanggal sak menten kok jenenge malah dereng lah, repot nek menten niku. Ya. Maka supaya menghindarkan diri dari pertikaian, perselisihan dan itu permusuhan tadi, maka harus jelas sifat-sifatnya, you know, jelas barangnya, ciri-cirinya tadi, ada 7 syarat tadi. Nah, syaratnya nopo dadak dibaleni meleh kan ngoten. Misalnya nih ya, saya baca. Wa min hadhihi syurut, di antara syaratnya qabdus samanuhu fi majlisil aqdi, harus ada penyerahan uang pada saat bertemunya akad transaksi. Nah niku kudu bayar.
Nek bayare lunas berarti dia akad salam, nek bayare DP berarti akad istisna. Ini rata-rata dibayar nyicil napa lunas? Rata-rata. Rata-rata nyicil, DP rata-rata gitu. Ngoten. Fa in tafarraqa qabla al-qabdi lam yasih. Nah, kalau dia pisah barang duitnya dereng diserahke, nggih mboten sah. Enggak bisa. Pokoknya kalau sudah ketemu antara penjual pembeli, barang sudah disebutkan harus sudah menyerahkan uang. Wa ada syarat ma'khudun min qawlihi yuslifuna man yuslifun wa man aslafa fis samri. Maka kalau akad salam maka wajib lunas di depan. Kalau tidak maka akad itu tidak sah. Oh berarti menggunakan akad kedua, akad istisna. Nonton Bapak Ibu. Jadi ini hanya mengulang syarat yang tadi di depan sudah saya matur. Intinya seperti itu. Kita semakin zaman itu semakin ke sana akan semakin variatif ya dari jenis transaksi jual beli itu. Ya. Makanya menghukumi sesuatu harus jeli pola transaksinya seperti apa, tidak bisa kita generalisir karena dalam konteks pre-order aja ada yang lunas di depan, ada yang tidak, terus macam-macam tadi. Oke. Demikian untuk penjelasan hadis dua riwayat tentang akad salam pada malam hari ini. Ya, semoga menambah wawasan kita tentang fikih muamalah, khususnya berkaitan dengan transaksi di zaman yang seperti ini. Banyak hal kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Kita akhiri kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pripun Bu? Kalau ada kesepakatan, misalkan ada 3 orang, ya, inden mau terapi, ya, sudah disepakati, oke, hari Rabu, sepakat hari Rabu. Kemudian di hari Senin si terapisnya itu menyampaikan, ternyata hari Rabu saya dapat undangan dari dinas. Gimana kalau terapinya geser hari Jumat? Ya. Semua menyepakati 3 orang itu. Ya. Dan kebetulan ada salah satunya bilang, aku kebenaran hari Rabu itu ada acara. Ya. Kebetulan sekali kalau memang hari Jumat. Ya. Oke, kemudian si terapisnya itu hari Kamis itu sudah siap-siap, sudah packing, sudah mengkondisikan kegiatannya. Ya. Hari Kamis malam dia memastikan besok terapinya jadikan. Ternyata apa? 3 orang itu membatalkan sepihak dengan alasan karena di hari Sabtunya itu ada terapi gratis. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah berdosa ketika si terapis yang sudah dijanjikan itu, ya, dia merasa didolimi. Yang berdosa yang membatalkan sepihak. Itu berdosa ya? Iya. Iya. Oh, dia mengingkari kok. Iya. Mestinya apapun alasannya nggak boleh. Nah ya, beberapa waktu yang lalu kan Ustaz juga menjelaskan itu kan ya. Nggak boleh. Terus saya juga gini, ya. Tapi ya sudah, mereka mungkin ya itu tadi karena yang dipilih mungkin yang lebih menguntungkan. Itu sudah pertimbangan beda. Al-muslimuna la surutim. Orang Islam itu terikat dengan janji-janji mereka. Ketika dia keluar dari akad ya harus jelas. Itu jelas. Mohon maaf Ustaz. Bagaimana? Karena ketika orang itu, yang saya tahu beliau juga ahli ilmu gitu, rajin. Sebenarnya bisa dikasih solusi. Gimana kan? Misalnya, untuk ini saya ikut yang gratis dulu. Nanti saya janjikan di lain waktu. Nah, tidak ada kali. Lah, mas itu kan
apa namanya, sudah merugikan satu pihak. Mestinya kalau tidak janji dengan jenengan, saya kan bisa melayani yang lain, kan gitu. Saya tuh sempat bilang gini tadi, kok nggak kemarin bilang, kan hari Rabu itu mereka sudah mendapat informasi kalau di sini mau ada pengobatan gratis. Iya. Kok nggak mereka langsung memberitahu saya sebenarnya bisa mengatur. Iya. Terus saya juga bilang gini, Iya. loh kok aku nggak dikabari? Lah tiket tuh Kamis kan ketemu di sini. Nah ini tadi karena itu saya yang menanyakan. Biasanya memang saya selalu memastikan gitu loh. Karena kan biasanya saya berangkat dari rumah mau ngajar itu sudah membawa peralatan. Iya. Saya bilang gini, lah tujuannya aku loh di sekolah orang bawa berdondotan alat-alat. Kalau tiba orang itu otomatis bawaan alat-alat saya juga banyak. Gitu loh. Iya. Ya itu mereka ya udah itu. Dolim itu dolim. Oh, ya. Jelas. Terus untuk menasihatinya gimana? Ya mestinya penjenengan batalkan, ya diganti waktu lain. Nggak bisa, wong sudah disepakati kok. Kudune ngoten niku solusinya. Nggih.